Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada satu pertanyaan dari Al-Akh Abdullah di Jawa Barat, Kota Depok. Dia mengatakan, Bismillah, semoga Allah berkahi ilmu keluarga dan harta Ustadz. Amin. Bolehkah berhutang untuk menikah? Dengan urgensi, jika menikah tidak disegerakan, khawatir terjerumus ke dalam dosa. Alhamdulillah saya sudah ada pinangan. Mohon doanya agar dimudahkan menuju pernikahan. Jazakumullahu khairan. Kita katakan wa jazakumullahu khairan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan pada usaha antum dan menyegerakan pernikahan antum sehingga ibadah semakin bermakna ketika ada kerjasama antara suami dengan pasangannya. Berhutang merupakan sesuatu yang mubah ketika dibutuhkan. Ketika seseorang ingin mencari rezeki, akan tetapi tidak dia dapatkan kecuali dengan cara berhutang, dan dia betul-betul butuh, maka tidak mengapa. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah berhutang. Bahkan beliau meninggal sementara baju besinya masih digadaikan untuk hutang beliau ketika membeli makanan kepada seorang Yahudi. Dan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addallahu an. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Barang siapa yang mendapatkan harta atau mengambil harta orang lain dengan cara berhutang atau yang lainnya, dan dia ada niatan untuk mengembalikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk mengembalikannya, entah di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi orang yang mengambil harta orang lain, menerima dengan pinjaman atau semacamnya, tapi dalam hatinya tidak ada niatan untuk mengembalikan, maka Allah Azza wa Jalla akan hilangkan harta itu. Entah harta itu sirna, tidak ada manfaatnya, atau barokahnya hilang. Dan dalam urusan menikah, terlebih ketika disebutkan bahwa seseorang khawatir akan terjerumus ke dalam kemaksiatan jika tidak segera menikah, dan dia sudah betul-betul membutuhkannya, maka sebagian ulama mengatakan pernikahan dalam hal yang sudah terpepet atau dalam kondisi dia harus segera menikah, maka pernikahan bisa menjadi wajib. Maka tidak mengapa juga seseorang mencari pinjaman untuk melaksanakan ibadah tersebut. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Nasa'i dan lainnya dengan sanad yang hasan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum." Ada 3 golongan yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatibul ladzi yuridul ada, seorang budak yang ingin membebaskan diri dengan membayar tebusan kepada tuannya. Dan ini adalah usaha yang baik. Ketika seorang budak bisa membebaskan diri, dia akan bisa melaksanakan ibadah yang selama dia menjadi budak tidak bisa dilakukan, seperti ibadah haji, kemudian jihad, sedekah dan lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla akan membantu orang seperti ini. Dan yang ketiga, wan naqihul ladzi yuridul afaf, seorang yang menikah untuk memelihara kehormatannya. Ketika seseorang berusaha melaksanakan pernikahan agar dia tidak terjerumus ke dalam perzinaan misalkan, tidak pacaran dan tidak ada hubungan gelap maupun haram, maka yang seperti ini apabila dia jujur dan dia ikhlas, maka Allah Azza wa Jalla akan tolong dan bantu dia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kaum muslimin dalam rizki mereka, keluarga dan juga segala aktivitas yang mereka kerjakan. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.